kasih untuk kuasa pengurapan-Mu yang sudah ada dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh menangkap, menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur jiwa kami dipuaskan, jiwa kami dikuatkan, bahkan tubuh kami boleh menerima lawatan dan jamahan sehingga terjadi kesembuhan di tempat ini. Pada waktu kami muji, menyembah, meninggikan Engkau, maka Engkau hadir. Kami yakin dan percaya kehadiran-Mu yang utama di tempat ini yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Silakan duduk. Salam. Ya, belum terlambat. Selamat Natal dan selamat tahun baru. Oke, selamat tahun baru juga untuk Pak Edwin. Turut berduka untuk berpulangnya Papa. Oke, dia sudah bersama dengan Bapa di surga. Dia sudah selesai, tinggal kita yang masih terus berjuang. Amin. Tuhan memberkati. Ya, setelah sekian tahun kita di tempat ini, berapa tahun ya? Ya, selama ini cuma dengar. Saya nggak tahu nyangkut gak tuh firman. Nah, tahun ini kita akan memulai dengan, saya udah bikinkan fotokopian. Sorry, saya nggak bisa beliin bukunya. Bukan nggak bisa beliin bukunya. Kalau saya beliin bukunya, satu buku kasih saudara, pasti nggak dibaca. Saya jamin itu. Nah, oleh sebab kita akan adakan ini, perubahan dan pertumbuhan. Siapa yang mau berubah? Siapa yang mau bertumbuh? Amin. 2024 harus bertumbuh dan berubah. Dan belakangnya belajar bertumbuh bersama. Amin. Artinya waktu saya menyampaikan firman, sesungguhnya saya juga menerima pengajaran, dan pengajaran itu juga buat Bapak Ibu di tempat ini. Amin. Namun ini gratis ya. Cuman bukan berarti ini murahan sehingga ini nanti tolong dibaca, terus ada isian. Tolong diisi. Amin. Udah berapa lama nggak megang pulpen Cibawa? Ya, nah itu berarti sekarang mengingat ke masa lalu. Cia-cia ya. Dengan bisa, dengan pelan-pelan ini udah digedein. Ya, istri saya tadi fotokopi ke daerah sana. Ini cukup besar. Diisi. Jangan takut nggak bisa ngisi, karena contekannya ada di sampingnya. Jadi Anda cuman baca, lihat jawabannya, baru isi. Nah, setelah isi, dan saya yakin dan percaya apa yang kamu baca, apa yang kamu tulis, apa yang kamu ngerti, pasti kita akan bertumbuh. Haleluya. Amin. Cara khusus omah-omah yang udah lupa amal kitab. Secara khusus oma-oma, kemarin retreat, ampun, kuis ayat parah ini. Kuis ayat pas terus, ayat mana? Pas. Waduh, saya pikir ya Tuhan, ini oma-oma di kuisin Alkitab pas. Ya ilah, dalam hati sekian lama dengar firman, nggak ada yang nyangkut. Tuhan tolong, akhirnya Tuhan gerakan saya untuk kita bertumbuh, belajar bersama. Ya, pada waktu kita meninggikan Tuhan, pasti berkat-berkat mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Ya, ini begitu simpelnya, dan saya diberkati dengan pengajaran ini. Ya, kita akan mulai dengan kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 16 berkata begini. Karunia pengajaran turun Kak, tenang aja. Tuh anak saya, Papa SD aja nggak tamat sok ngajar. Ya, tapi tenang. Sekalipun SD nggak tamat, program S1 Papa dosennya. Haleluya. Amin. Oke, yang pertama. Mana istri saya kok agak lambat munculnya? Oh, itu dia tuh. Kenapa kok kamu agak lambat munculnya malam ini? Oh iya, puji Tuhan. Bro syafaat ya. Ya tadi itu
ibu mertua saya, ya dia Ibu Acelina, ibu mertua saya, ibu dari istri saya. Ya cuman dia kalau lagi ini muncul, kalau lagi enggak. Ya, aman lah, yang penting aman. Yang penting aman, enggak yang penting aman. Ya udah aman. Oke. Uli, mamamu datang ini. Oh ya, oke. Ya. Oke. Ya, kita langsung mulai. Belum nanti dibagikannya nanti aja. Karena saya introduction dulu dan nanti karena udah lengkap belum? Udah banyak semua udah dicetak. Sorry yang kenceng, biasanya kalau di rumah kenceng ngomongnya. Satu keluarga satu. Wih, nyontek-nyontekan ya udahlah nggak apa-apa. Oh, nanti dilanjutkan untuk oh iyalah, masa anak-anak dikasih. Oke. Oh, anak-anak remaja ya satu berdua. Oke, sementara. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah apa? Mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita harus memahami dulu bahwa Allah itu adalah kasih. Dan kasihnya tidak akan pernah berubah oleh segala situasi, kondisi apapun yang terjadi. Dia tetap kasih. Nah, di dalam kasihnya dia menciptakan surga dan bumi. Ingat itu ya. Tuhan yang menciptakan surga dan bumi. Mana lebih besar, Tuhan atau surganya? Tuhannya. Fokusmu ke surga atau ke Tuhan? Cie mikir dulu. Senang saya yang sini mikir. Gak langsung nyaut. Fokusmu ke Tuhannya apa ke surganya? Cia, berikan tepuk tangan, mulai paham. Ya, nah dia yang menciptakan surga dan menciptakan bumi. Berarti dia lebih besar. Fokus kita nggak boleh hanya surga, sekalipun memang surga itu menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi fokus kita bukan cuman surga, tapi fokus kita harus yang empunya surga. Oleh orang bisa dilihat, dikecap betapa indahnya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dan dia bentuk kita segambar, serupa, seujud dengan dia. Dia berikan kita identitas sebagai anak kerajaan surga, anak Tuhan. Dia berikan kepada kita otoritas, berkuasa atas segala ciptaannya. Amin. Dia berikan kita berkat. Haleluya. Amin. Ini awal penciptaan, Tuhan ciptakan kita seperti itu. Nah, apakah dia gagal? Enggak. Tuhan tidak pernah gagal. Tetapi kegagalan itu bukan dari pihak Tuhan. Kegagalan itu dari pihak siapa? Manusia. Manusia yang begitu luar biasa dijadikan segambar serupa sujud dengan dia. Tuhan memberkati. Engkau boleh makan dengan bebas. Tapi tentang buah pengetahuan yang jahat dan yang baik, jangan kau sentuh pada. Yang diganggu siapa? Hawa. Setan mau raba nih. Hawa ngerti firman gak? Dia mau raba. Hawa ngerti firman gak? Dia bilang begini. Tentu seluruh buah yang ada di dalam taman ini engkau nggak boleh makan kan buahnya. Setan ngerti firman, tetapi dia dia manipulatif. Ngerti firman, tapi orang menaruh bilang putar balik DP firman. Paham? Lihat, yang boleh dibilang enggak boleh, yang nggak boleh dibilang tuh dia tuh. Hawa berkomunikasi dengan setan. Dia bilang, oh enggak, itu semua boleh, cuman itu yang nggak boleh. Setan bilang, enggak, yang itu nggak boleh, cuman yang itu boleh. Coba lihat tuh. Dan itu merasuk dan menginspirasi dia. Selama ini dia pernah lihat itu buah dan dia tahu itu nggak boleh. Tapi begitu dia berikan kesempatan kepada yang jahat untuk masuk berkomunikasi, yang tadinya biasa-biasa saja,
Karena Hawa nggak ngerti firman, karena firman diputar balik, itu menginspirasi, merasuk dia. Sehingga dia lihat buah itu menarik hatinya. Coba lihat. Bilang sama sebelahnya, Bu, jaga mata ya. Buah itu menarik hatinya. Padahal itu dia mengizinkan setan. Pak, Bu, setan gak punya kuasa atas kita kecuali kamu mengizinkannya. Amin. Kalau kamu gak izinkan gak bisa. Cuman kita kan kalau yang gak enak aja gak izin. Kalau yang sedikit-sedikit enak buat daging dari mana aja lu. Coba. Hati-hati. Setan begitu dia masuk. Kurang dekat apa Adam dan Hawa dengan Tuhan. Akhirnya dia petik dan dia makan buah itu. Habis dia makan dia kasih lagi ke suaminya. Suaminya juga harus bilang jangan mami. Cuman ya dari dulu siapa yang berani sama bini. Amin. Oh perempuan luar biasa. Kita belum ngomong, ngomong lu pusing gue. Gantian. Kalau bicara itu komunikasi bergantian. Jangan cuma ngomong terus sehingga nanti informasinya nggak terima. Kalau cuma ngomong, informasi nggak terima. Saya bilang istri saya suka gitu tuh. Saya bilang sayang kalau ngomong gantian. Amin. Jangan ngomong terus supaya kamu bisa dapat informasi dari saya. Ya istri saya kan mewakili ibu-ibu yang lain sama aja. Amin. Dengar dulu informasinya. Nah harusnya Adam berkata yang aman Om Yoke. Pak yang aman Pak Yoke, dia selalu dengar suara Tuhan. Jarang dengar suara istri. Ya. Nah harusnya Adam nolak, tapi lihat akhirnya Adam memakan buah itu. Nah pada waktu Adam dan Hawa memakan buah itu apa yang terjadi? Maka dia melanggar ketetapan Allah itu. Melanggar kodratnya sebagai manusia yang mentaati Tuhan. Pada waktu dia makan apa yang terjadi? Maka terbukalah matanya. Dan dia melihat diri yang tadi dia nggak lihat, dia melihat dirinya telanjang sekarang. Berarti lihat, dia memetik dan memakan buah pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik. Maka yang benar, yang mulia lepas dari dia. Dan pada waktu itu lepas, siapa yang kecarian? Adam atau Tuhan? Tuhan yang kecarian. Di manakah engkau? Apa Tuhan gak tahu? Kenapa dia tanya? Dengar baik. Karena ada sesuatu yang lepas. Hilang. Di mana lo? Bapak Ibu pernah merasa kehilangan? Yang Bapak Ibu gak inginkan hilang, tahu hilang dari dirimu. Pernah? Seperti itu hati Tuhan. Bagaimana dia tidak mengasihi kita kalau dia merasa kehilangan atas setiap kita manusia. Amin. Dia sangat mengasihi setiap kita. Dan selanjutnya setelah Adam dan Hawa memetik buah pohon pengetahuan yang jahat yang baik, lihat. Kebenaran hilang, yang ada hanya tinggal apa? Yang baik dan yang jahat. Jika kebenaran tidak ada, yang ada manusia cuman yang baik dan yang jahat, maka lihat, yang menang kira-kira yang jahat atau yang baik dalam hidup manusia? Suara gue udah kenceng, masa gak jelas sih? Begitu kebenarannya lepas dari manusia, maka manusia yang ada cuman kebaikan dan kejahatan. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kira-kira di antara yang baik dan yang jahat dalam hidupmu, yang menang yang mana? Oh, pantas mesti minggir gue udah. Amin. Hidup saudara.
Itulah kondisi keadaan manusia. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah Allah tidak berbicara kepada manusia? Pada waktu manusia sudah jatuh dalam dosa? Bicara gak dia? Apakah begitu Adam jatuh dalam dosa, Tuhan gak berbicara lagi kepada Adam? Bicara. Terus generasi di bawahnya, Kain dan Habel. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kebenarannya hilang. Kemuliaannya hilang. Lihat. Lalu mereka apa katanya? Menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Terjemahan yang lain bukan cawat. Ibu-ibu kalau masak tuh kan suka ada tuh klemek ya. Kalau makan kepiting gitu kan pakai klemek tuh. Cici kepiting. Pakai klemek dengan daun ara. Coba lihat. Apakah itu cukup usaha upaya Adam kepada Tuhan? Enggak tuh. Tidak bisa. Maka atas inisiatif Allah itu sendiri. Coba kita lihat ayat 21-nya. Tolong jangan jadi pemecah permasalahan dalam setiap hidup kita. Izinkan Tuhan yang memecahkan setiap masalah kita. Amin. Dan Tuhan Allah membuat apa? Pakaian dari apa? Kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu apa? Mengenakannya kepada mereka. Ini pakaian dalam terjemahan yang lain long coats, jubah. Jubah dari kulit binatang. Berarti ada sesuatu yang dikorbankan, darah tercurah, saudara. Tujuannya nggak ada lagi lain, agar Tuhan tetap masih bisa berbicara kepada manusia. Wah. Coba lihat. Ntar kita masuk ke perjanjian baru. Setelah Yesus lahir dan dia mati, dia naik ke surga, maka dia mencurahkan rohnya kepada kita untuk kita bisa percaya kepada. Enggak semua ya, enggak semua menerima anugerah kasih karunia. Dengar baik itu, enggak semua terima anugerah kasih karunia. Banyak teman-teman saya pecandu narkotika, preman, ngambang semuanya tuh. Saya baru dari penjara juga tadi. Ada kurang lebih banyak banget tadi Pak Ray, karena dengan ada teman-teman dari BUMN, mereka mau masuk ke situ, ke sana. Saya bilang gak semua dapat anugerah kasih karunia. Kalau kita bisa dapat anugerah kasih karunia, mengucap syukur, berikan tepuk tangan. Nah, setelah kita bisa percaya kepada Yesus dengan mulut dan mengaku dan hati percaya, kita datang kepada Dia dengan hati yang bertobat. Bertobat itu engkau kembali melalui jalan yang lain. Bertobat itu saya mantan preman, pecandu narkoba, sekarang jadi pendeta. Haleluya. Amin. Itu bertobat, menempuh jalan yang lain. Saya belum sempurna, tetapi saya sudah menempuh jalan yang lain. Amin. Itulah sebuah pertobatan. Lu bilang bertobat masih jalan-jalan di situ juga. Herodes aja, maaf, orang Majus aja diperingatin, jangan kembali dengan jalan yang sah. Tempuh jalan yang lain. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Amin. Nah setelah itu lihat, pada waktu kita bertobat, lahir baru, terima roh kuasa Roh Kudus. Nah dari sejak saat itu tuh, maka Tuhan mengurapi saya. Dan sekarang kita semua nih menerima jubah, bukan lagi jubah dari kulit binatang. Kita sekarang menerima jubah kuasa dan pengurapan sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Dulu waktu saya jadi preman, orang yang dirugikan oleh saya, pada waktu orang berkata kepada saya, siapa si Jack itu? Memang di dasar anak. Tuh, coba lihat. Betul? Dulu. Sekarang si Jack udah jadi apa tuh? Jadi hamba Tuhan sekarang. Oh dia jadi berkat. Wah dia memang anak. Tuh bilang sama dia, yang bilang mas sampingnya, bagian anak Tuhan tuh gue banget. Haleluya. Amin. Nah ini bisa terjadi kenapa? Karena sekarang yang menjubahi saya, menjubahi kita semua, bukan lagi kulit binatang.
Yang menjubahi saya nggak ada lagi adalah pengurapan kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan rohnya. Efraim tolong sini. Bentar. Contoh. Masih sopan, Pak. Enggak lah, biasa lari pagi juga nggak apa-apa. Agamawi banget. Biasa lari pagi di sini tukung-tukung nggak apa-apa. Ya oke. Ya masih proporsional lah, 63 tahun nih. 62 tahun masih ya? Masih ya. Nah setelah saya bertobat lahir baru tuh dari Kudus, sekarang Kudus cuman waktu urapan kuasa Roh Kudus belum membaptis saya masih udah coachnya udah putih. Orang ke gereja kata anak Tuhan, hurara, haleluya, jengkang jengking, dengkul sampai kapalan, cuman sampai di sini. Padahal ya jubah kulit binatang di perjanjian, kejadian 3 itu Tuhan mau agar kita mengenakannya. Ayo Pak, pelan-pelan. Nah, tuh. Dek, ngeratin dulu. Tuh. Paham? Jangan lihat dia, lihat ke sini. Coba paham? Lihat itu. Saya sekarang terima jubah urapan. Nah, keren nggak? Ganteng, Tuhan makasih ya. Nah, menjadi pertanyaan, ini pas nggak bos? Pas. Diperuntukkan buat saya itu kurangnya buat saya. Silong nggak? Silong nggak? Jubahnya belum berhasil, tapi ya, porsinya masih. Jadi gimana sekarang kita supaya pas? Bertumbuh. Jangan aja dulu, boleh lepas di lupa. Amin. Boleh bertumbuh supaya jubah itu pas buat setiap kita. Inilah rancangan Tuhan yang Tuhan ini kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dan sekarang saya punya identitas saya. Saya sebagai warga kerajaan surga, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Jangan main-main sama gue. Babe gue di sorga deh. Amin. Di dalam pergerakan saya semuanya harus tuntunan daripada kuasa Roh Kudusnya. Haleluya. Amin. Nah selanjutnya setelah itu saya punya identitas. Jeki matanya masih sama coklat. Amin. Rambutnya masih ubanan. Oke, tingginya masih tetap. Wujud fisiknya masih Jeki. Tetapi ada sesuatu yang lain yang berbeda di dalamnya. Amin. Bilang juga mas sebelahnya, itu gue banget. Haleluya. Amin. Nah ada jubah urapan itu. Maka lihat, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ada dalam perlindungan Tuhan. Saya punya jati diri. Saya punya power, punya kuasa. Setan gak boleh lagi berkuasa dalam hidup saya. Saya gak akan izinkan itu. Amin. Dan selanjutnya, Tuhan ada berkat buat saya. Karena dia datang untuk memberi hidup. Dan hidup di dalam segala kelimpahan. Saya orang diberkati Tuhan gak di sini? Banget. Rumah saya gede atau kecil? Gede dong. Kenapa? Uang unit di atas punya aula segini, kamu datang kan luar biasa. Berikan tepuk tangan buat. Amin. Diberkati. Tolong ya, jangan lihat sesuatu yang kecil, tapi lihat sesuatu yang besar yang kamu percaya. Tuhan itu lebih besar dari segala sesuatu yang kamu lihat. Engkau harus percaya, dia sanggup mampu menyelesaikan setiap permasalahan kita. Haleluya. Amin. Itu adalah iman. Tanpa iman gak mungkin manusia berkenan kepada Allah. Dan iman itu hanya harus diarahkan kepada Tuhan. Gak bisa kayak yang lain. Nah, oleh sebab itu coba kita kembali tadi deh. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, fokus kita bukan lagi soal tidak binasa. Fokus kita adalah hidup yang kekal. Kita bersyukur kepada waktu kita percaya Yesus, kita nggak akan lagi mengalami kebinasaan. Tapi kita perlu hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu bukan cuma sekedar nanti di sana. Hidup yang kekal itu dimulai dari sekarang ini. Amin. Saya satu bukti nyata. Terjadi sebuah perubahan. Ada roh kehidupan di dalam hidup saya sekarang ini. Dan semua yang merupakan bagian saya, Tuhan berikan sesuai dengan kapasitas saya dan peruntukan untuk pekerjaan Tuhan. Harus hati-hati saya juga. Gak sebebas-bebasnya manggo preman. Semuanya diperuntukkan untuk pekerjaan tuh. Peruntukan. Biaya di tempat ini 1 bulan paling, 1 minggu bisa 2 jutaan. 1 bulan berapa? 8 juta. Halo? Duitnya dari mana? Dari Tuhan. Untuk apa? Ya untuk pembiayaan ini. Bukan untuk dibagi-bagi, darah Yesus. Enak Pak JK, enak lah. Kamu punya bapak yang sama gak sama saya? Kalau punya bapak yang sama saya, minta dong. Cuman kamu mintanya untuk apa? Untuk beli barang emas. Saya sih enggak, saya minta untuk pelayanan. Dia berikan tepuk tangan. Hidup kok susah amat sih. Hidup yang apa itu hidup kekal? Yohanes 17 ayat 3. Ide agak gerah nih. On fire. Wih. Saya mau 2024 kita semuanya bertumbuh. Amin. Agar saudara ngerti siapa saudara. Agar saudara tahu bahwa saudara berharga. Agar saudara ngerti menikmati hidup ini. Jangan temeh-meh hidup. Persoalan ada. Cuma gak boleh fokus ke persoalannya. Fokus ke Dia yang begitu mengasihi kita. Perjanjian lama di kitab Kejadian binatang yang dikorbankan. Tapi kita, Yesus yang dikorbankan buat kita. Wow. Gimana Tuhan gak mengasihi kita? Bagaimana Tuhan gak sayang sama kita? Cuman masalahnya kitanya gak paham. Saya mau Anda paham. Haleluya. Amin. Begitu Anda paham, Anda ngerti, Anda hidupi, lihat diberkati Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka apa? Kenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Dan selanjutnya mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Berarti hidup kekal itu adalah sebuah pengenalan. Sebuah hubungan. Hubungan itu dibangun bukan nanti. Hubungan itu Tuhan mau bangun sekarang dengan kita. Haleluya. Amin. Supaya setiap janji-janji manis surga bukan nanti kita terima. Nanti kita udah gak perlu. Udah gak ada pergumulan. Udah gak ada sakit penyakit. Udah gak ada krisis ekonomi. Saudara. Udah gak ada keangkuhan, kesombongan. Udah gak ada. Di sana. Nah yang di sana itu kita perluin sekarang. Haleluya. Amin. Kita mau kesembuhan sekarang apa nanti di surga? Sekarang. Mau diberkati sekarang apa nanti di surga? Sekarang. Haleluya. Mau berkuasa nanti atau sekarang? Sekarang. Berarti Tuhan mau saudara kenal Dia sekarang. Supaya nanti kalau ke surga kamu gak nyari-nyariin Dia. Yang mana Yesus salah alamat lagi. Tujuannya pada waktu kamu kenal Dia agar semua berkat-berkat itu menjadi bagian di dalam setiap hidup kita. Nah pengenalan itu berbicara tentang sebuah keintiman. Ingat ya. Jubah ini bisa ada karena sudah ada Dianya di dalam ini. Ada keintiman, saudara. Antara saya dengan Tuhan. Wow. Intimnya seperti intim suami istri, saudara. Kenal. Anda tahu saya, tapi yang kenal saya adalah istri saya. Karena dia dan saya intim, bukan cuma sekedar kenal.
Nah, keintiman itu tuh yang Tuhan juga rindu untuk dia bisa bangun dengan kita. Kalau yang punya surga datang ke sini. Halo. Kalau yang menciptakan surga dan bumi, dia ada di kita. Waduh. Apalagi yang saudara khawatirkan dalam hidup ini. Amin. Nah, dia mau sekarang kita mengerti. Jika kita membangun hubungan intim dengan dia di dalam Yesus, lihat. Dosa sudah tidak lagi berkuasa di dalam setiap hidup kita. Amin. Pada waktu dosa masuk dalam hidup kita minta ampun. Pada waktu kita minta ampun, dan dengar baik, jangan lagi hidup terintimidasi dengan dosa. Sadarilah bahwa kita sekarang ini adalah orang yang sudah dibenarkan. Haleluya. Amin. Nah, sebagai orang yang dibenarkan, maka berhak untuk menerima semua janji Tuhan. Nah, oleh sebab itu yang paling diperlukan buat kita nggak ada lagi lain. 1 Yohanes 5 ayat 12, coba kita lihat. Barang siapa? Barang siapa lo? Gak semua. Pilihan di tangan Anda sekarang. Saya sudah sampaikan firman tentang keselamatan, tentang hidup kekal, dan apa yang dia kerjakan. Dan saudara bisa lihat saya saksinya. Amin. Barang siapa? Istri saya tuh mau sama saya, kenapa? Karena dia tahu, dia lihat saya mengasihi dia. Amin. Kalau Anda tahu bahwa Tuhan mengasihimu, ya ilah, hadirlah Tuhan. Amin. Karena dengan kasihnya itu, dia akan merubah setiap kita. Kita bukan berubah dulu untuk mendapatkan kasih. Enggak, sampai yang tumbuh gigi enggak bakal terjadi. Kita menerima kasihnya dulu, baru kita berubah dan bertumbuh. Amin. Saya ada sampai hari ini. Dari sejak 28 tahun yang lalu saya bertobat, menerima lawatan Tuhan secara pribadi, dan terus berlanjut sampai hari ini. Enggak simsalabim, diletak beleneng, beletuk belum jadi, enggak. Setan kali. Enggak. Ada prosesnya. Ada keintiman dengan Tuhan. Istri saya saksi. Dan kalau Tuhan bilang gak pergi, enggak, jangan. Kayak kemarin sedikit bersaksi. Ada keluarga bilang, ayo kita mau doa tahun baru. Hati saya enggak. Sorry, sekalipun kamu istri, tapi saya hamba Tuhan. Tuhan bisa ngomong melalui kamu, tapi enggak selalu. Amin. Kadang-kadang saya bilang, suara Tuhan. Oh iya, dengerin kalau gue ngomong enggak selalu kali, haleluya. Amin. Tapi ada roh Tuhan dalam hidup saya. Dia ajak saya, kita ke sini. Sorry enggak nih, malam tahun baru kami di rumah aja. Saya pujian, penyembahan, berdoa, dalam masuk ke intiman yang begitu intimnya, berbahasa roh. Itu merupakan manifestasi kepenuhan daripada kuasa Roh Kudus. Lalu situ berdoa, terus berdoa untuk semuanya kita doain. Amin. Dan akhirnya gak jadi pergi. Dan kemarin ternyata yang kita pergi masuk rumah sakit. Setelah masuk rumah sakit, baru saya datang kemarin. Saya bilang sama istri saya, kamu mau belum tentu Tuhan mau. Bayangin kalau saya ikutin apa yang kamu ngomong, terus kita ke sana berdoa, terus hasilnya kita doa, terus malamnya dia masuk rumah sakit. Si Jeki datang didoain gue masuk rumah sakit. Halo. Amin. Gak bisa. Dia guidance kita. Dia pimpin kita. Di dalam setiap tindakan perilaku kita. Saya udah bukan orang yang sebebas-bebasnya. Dulu saya pernah menjadi tahanan di LPC Pinang. Sekarang tawanannya juga udah berbeda. Roh Allah yang memimpin hidup saya. Haleluya. Amin. Gak sembarangan pergi kemana-mana. Orang undang makan juga kalau gak bisa ya gak bisa. Diundang makan aja aus banget, aus. Enggak. Kalau memang enggak ya enggak, kenapa? Liburan enggak ya enggak, kenapa? Karena buat saya enggak ada tempat yang lebih indah selain saya boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat dia.
Dalam hadirat Tuhan saya dipuaskan. Dalam hadirat Tuhan saya dipulihkan. Dalam hadirat Tuhan saya disembuhkan, saudara. Sampai hari ini saya memahami kesembuhan ilahi menjadi bagian satu paket bagi yang sudah diselamatkan. Amin. Sakit penyakit bukan dari Tuhan. Oh, Tuhan punya rencana sama gue supaya gue masuk rancangan Tuhan. Jadi Tuhan kasih gue sakit. Siapa yang ngajarin? Amin. Enggak. Tolak dong sakit penyakit. Tolak sakit penyakit. Terserah Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan bilang, hei, saya sudah menyelesaikannya. Oleh bilur-bilur saya kamu sudah sembuh dari sejak 2000 tahun yang lalu. Masih suruh saya saja, aktifkan imanmu. Saya sehat, saya sembuh. Haleluya. Amin. Saya gak mau hidup dari kesembuhan mujizat. Saya mau hidup dalam kesembuhan ilahi. Amin. Kesembuhan ilahi bukan kesembuhan muji. Tunggu bengek dulu, terima mujizat, bengek terus loh. Haleluya. Saya mau dalam kesembuhan ilahi karena memang ini sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Kasihan ya aku, kasihan ya aku, kasihan ya aku. Siapa yang mau kasihan sama kamu? Enggak. Harus kamu sendiri. Udah bukan bagian Tuhan lagi. Bagian iman kamu. Tuhan sembuhin aku, malaikat bilang, bleh, orang 2000 tahun udah dikerjain kok. Tinggal kamu meraihnya, memintanya dengan iman. Ucapkan dalam nama Yesus, I'm healed. Haleluya. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki. Mau ditumpang tanganin pendeta. Kalau kamu gak punya iman juga paling penuh-penuhin jidat lu doang. Amin. Dan uang juga gak menyelesaikan masalah. Untuk apa? Uang ke dokter. Itu seringkali jadi salah paham manusia. Bukan gak boleh ke dokter, ke obat. Cuman yang pertama kamu harus ke Tuhanmu dulu. Halo. Kalau udah ke Tuhan entar tergantung. Dia punya cara. Jangan langsung connect. Duit, dokter, obat. Siapa yang mau ngasih? Kalau cuma untuk itu apalagi kita hamba Tuhan. Enggak, doa aja. Karena saya tahu siklusnya akan berputar seperti itu. Kalau saya turuti berarti saya tidak mengasihi kamu. Amin. Kejam banget, terserah urusan lu bilang gue kejam. Amin. Karena saya ngerti tentang kebenaran itu sendiri. Karena saya menerima kuasa dan mujizat itu. Saya rindu agar orang lain juga bisa mendapatkannya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki barang siapa tidak memiliki anak, apa katanya? Ia tidak memiliki hidup itu. Wow. Berarti begitu simpel. Barang siapa, pilihan di tangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih senang antara yang baik dan yang jahat, ya susah. Sebab coba lihat. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi apa katanya? Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, apa katanya? Menjadi satu roh dengan dia. Wow. Roh Tuhan ada padaku. Amin. Itu CF kalau joget, roh Tuhan ada padaku. Gak bisa digendangin dikit dia joget. Senang luar biasa. Pada waktu kamu mengikatkan dirimu kepada Tuhan, maka kamu menjadi satu roh dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Dan kunci nggak ada lagi lain. Terima Yesus. Yang terakhir, Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat. Kata lihat apa ya? Sadarilah. Dia tunggu. Dia tunggu loh. He is a gentleman. Amin. Dia gak memaksa. Dia tunggu. Tuhan kita gak Tuhan yang maksa. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia paksa percuma. Anda gak paham. Tapi dia tetap tunggu Anda. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Haleluya. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku,
dan membukakan pintu hatinya, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Amin. Begitu simpelnya. Buka hati, Anda mendengarkan firman. Firman Anda dengar menghasilkan iman. Anda melihat kesaksian. Anda datang ke sini bukan kehendakmu karena Roh Kudus bawa saudara ke sini. Amin. Nah sekarang bagian kamu. Datang dong ke dia. Open your heart. Buka pikiranmu. Undang dia masuk dalam hidupmu. Izinkan dia berkuasa berdaulat dalam hidupmu. Percaya identitasmu sebagai anak Allah. Percaya kamu punya kuasa otoritas. Percaya kamu punya berkat. Dan terlebih lagi kamu jadi berkat. Haleluya. Amin. Saya udah selesai. Tuhan berkati. Ini pelajaran pertama yang saya khotbahin ada di sini. Jadi supaya jangan cuma denger, paham, ntar bawa bukunya. Amin. Isi. Nyalain lampu. Supaya paham. Aduh, kenapa sih? Sorry ya, kenapa sih ini saya terbuka? Jangan gak datang lagi, awas. Kenapa ini dibuka? Setiap kali ibadah mau pergi pelayanan, pergi kemarin tuh dengan hati yang hancur, ditaruh di depan situ kursi roda. Saya bilang, ama nggak gereja? Nah, percaya Yesus? Percaya. Cuman lonely, hatinya remuk, air mata banyak. Mungkin mudanya percaya Tuhan, cuman pas tuanya mungkin karena situasi, kondisi, keadaan, akhirnya ya sepertinya gak ada yang perhatiin. Tuhan gerakin hati saya, buka ibadah buat pemulihan. Omah. Ini mertua begitu dia, pendeta lagi ngomong berani aja dia ngomong ya. Nanti opung ya, tenang ya, belum selesai. Iya tenang dulu opung ya, tenang. Buat oma warga sini maksudnya. Amin. Karena hati saya hancur, paling enggak saya bisa ngawal kembali mereka untuk menemukan iman mereka. Amin. Dan luar biasa sempat dilayani kemarin. Haleluya. Itu pada check out loh satu-satu. Amin. Dia check out, sudah dipulihkan, sudah diselamatkan. Haleluya. Amin. Itu. Amin. Oleh sebab itu hayu Bapak Ibu, ntar dibaca, diisi. Ntar dibaca, diisi, ya dibuka dulu, dibaca, diisi. Kalau nggak ngerti isinya, kebet lagi, lihat ada contekannya, supaya bisa diisi. Yang penting Bapak Ibu baca, Bapak Ibu isi, setelah itu selesai. Paham? Nah nanti Bapak Ibu boleh ambil. Nanti istri saya ngatur, dan saya berharap dengan buku ini, kalau baca Alkitab kan ketebelan. Dengan buku ini Anda bisa belajar sehingga Anda semakin kenal, semakin dekat dengan Tuhan, dan terlebih lagi semakin diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Syadaralaba syadadaduduru. Haleluya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu,
dekat dengan Dia, terjadi mujizat kesembuhan dalam hidupmu, dan sakit penyakit tidak lagi berkuasa atas tubuh. Di dalam Yesus kau ketemu jati diri dari identitasmu. Kau anak kerajaan surga, kau anak Tuhan, dan kau punya otoritas, punya kuasa. Dan di dalam Yesus, lihat, Dia datang memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Semua Tuhan sudah berikan, tinggal bagian hanya engkaulah yang menerimanya. Percaya, buka hatimu, izinkan Roh Kudus bekerja, buka hati. Yesus, aku buka hatiku, mengundang Kau masuk dalam hidup. Jadilah Tuhan serta juru selamat pribadiku, dan terus bimbing tuntun aku, agar aku terus bertumbuh dan berubah karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Saya undang bangkit berdiri, kita akan menyudahi peribadahan kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir pada ibadah perdana di tahun 2024 di tempat ini. Ya, berharap tetap setia datang untuk ke depan setiap Rabu seperti biasa. Mari kita berdoa. Bapak, hamba berdoa untuk semua pergumulan yang ada di tempat ini, biarlah kiranya Tuhanlah yang memberikan pertolongan. Bisnis, usaha, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, anak-anak, Tuhan Engkau memberkati mereka. Kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau telah memulihkan kami, bahkan semua yang menjadi bagian kami terima dengan penuh dan utuh. Terima kasih Tuhan. Kalau kami berdoa juga untuk Ibu Emai Halim, Tuhan berkati bersama dan seluruh keluarga, bisnis usaha pekerjaannya, Tuhan Yesus memberkati. Kalau kami berdoa juga untuk Tony Pronto dan seluruh keluarga, usaha, bisnis, pekerjaan, kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Aku berdoa biarlah kiranya Tuhan memerintahkan berkat ke atas mereka. Usaha, bisnis, pekerjaannya Tuhan ikatkan dengan orang yang membangunnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan menyudahi peribadahan kami, namun sebelumnya Engkau sendirilah yang memberkati kami. Kasih Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera, namun selalu arahkanlah hati dan pikiran kepadanya, dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia.